Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, kita ketemu lagi di PJJ yang berikutnya. Kita akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu tentang persamaan kuadrat, di mana kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat, baru menggunakan cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Hari ini kita akan mencoba melakukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode yang kedua dan yang ketiga, yaitu yang kedua melengkapkan kuadrat dan nanti yang ketiga adalah rumus. Oke, untuk itu, untuk kelancaran kita, mari kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Nah, nih bentuk umum persamaan kuadrat yang kemarin saya kira sudah ya, kalian masih ingat ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan. Nah, ini kita akan coba menyelesaikan soal menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Saya akan memberikan hanya satu contoh saja ya. Mohon diperhatikan karena cara ini yang mungkin yang paling sulit di antara tiga metode yang akan kita pelajari. Perhatikan. Kita ketemu soal seperti ini. Ya. A-nya 2. B-nya -5. C-nya -3. Nah, maka langkah pertama yang harus kita pastikan adalah A-nya harus 1. Gimana caranya A-nya harus 1? Kan gitu ya. Ini harus A-nya 1. Di sini A-nya 2. Maka kita boleh membagi supaya jadi 1 2-nya itu. Jadi kita bagi semua dengan 2. Oke. Sehingga 2x kuadrat bagi 2 jadi x kuadrat. -5 dibagi 2 -5 per 2x. -3 bagi 2 -3 per 2. 0 bagi 2 0. Nah, sehingga dapat A nya 1 sekarang. Begitu A nya 1 ya, maka langkah berikutnya adalah C nya kita pindahkan ruas. Nah, langkah berikutnya, jadi pindah ruas ini menjadi negatif, jadi 3 per 2. Oke. Setelah itu, setelah pindah ruas, maka setiap ruas harus kita tambahkan sesuatu. Nah, kita tambahkan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Jadi tambahkan setengah dari koefisien B yang dikuadratkan. Di sini B-nya sekarang dapat berapa? Kalau A-nya 1, B-nya berapa? Ternyata B-nya adalah -5 per 2. Nah, jadi setiap ruas kita tambahkan. Jadi x kuadrat dikurang 5 per 2x ditambah setengah dari 5 per 2. Setengah dari 5 per 2 berarti setengah dari B-nya tadi apa? -5 per 2 dikuadratkan. Negatif kali positif tetap negatif. 1 kali 5 5, 2 kali 2 4. Nah, ini kita tambahkan ini yang dikuadratkan. Sehingga bentuk ini menjadi -5 per 4 yang dikuadratkan. Yang ini pun sama kita tambahkan. -5 per 4 yang dikuadratkan. Ini langkah-langkahnya. Satu langkah-langkah itu harus diperhatikan. Setelah menambahkan, sehingga bentuk yang ruas kiri ini kita bisa rubah menjadi suku 2 kali suku 2 atau suku 2 kuadrat gini. Ini berapa tuh? X dikurang 5 per 4 kuadrat. Nah, itu. Jadi bentuk yang ini bisa kita rubah menjadi ini. Sementara yang ruas kanan kita selesaikan dari ini dulu. -5 per 4 dikuadratkan berarti -5 kuadrat ya 25. 4 kuadrat 16. Kemudian yang ini disesuaikan supaya penyebutnya juga 16. Ini supaya jadi 16 kali 8 ya. Berarti pembilangnya pun kali 8. Jadi 3 kali 8 24. Nah, sehingga sudah sama, maka yang ruas kanannya bisa kita sederhanakan. 24 tambah 25 49 per 16. Yang ini tetap. Nah, gitu. Nah, ini ketemulah sekarang bentuk kuadrat sama dengan ini bilangan. Maka kita jadikan X dikurang 5 per 4. Kuadratnya kita tarik ke sana, berarti narik akar. Dari 49 per 16. Hasilnya plus minus ya. Narik akar dari plus minus akar. Sedangkan akar 49 per 16 lah plus minus berapa tuh? 49 adalah 7, 16 adalah 4. Sehingga X-nya menjadi
plus minus 7/4. Ini pindah ruas jadi plus 5/4. Nah ini ya, sehingga atau disebut X1 X2 nya karena ada plus minusnya, sehingga X1 nya kita ambil yang positif yaitu 7/4 ditambah 5/4. Udah sama 4 nya, 7 tambah 5 12. 12/4 3 itu X1 nya. Sedangkan X2 nya ambil yang negatifnya, negatif 7/4 ditambah 5/4. Nah gitu ya. Ini udah 4 penyebutnya, tinggal negatif 7 tambah 5 negatif 2. Bisa disederhanakan yaitu negatif setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah dan 3. Gitu ya. Oke. Ya anak-anak melangkah ini yang paling sulit ya. Yang paling sulit dibanding yang kemarin pakai pembaktoran. Nah, tapi pakai pembaktoran kemarin sudah juga ya. Nanti kamu lakukan yang gampang saja, ini sebagai pengetahuan. Kalau diminta melengkapi kuadrat lakukan ini ya. Nanti kalau kurang jelas buka lagi videonya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang paling mudah. Yang ketiga metodenya itu dengan menggunakan rumus yang disebut dengan rumus ABC. Ya. Rumus ABC. Sekali lagi lihat bentuk umumnya kan ini tadi ya, persamaan kuadrat ya. AX kuadrat plus BX plus C ya. A-nya X kuadrat, koefisien X kuadrat, B-nya C-nya konstanta. Maka dengan rumus ABC, maka mencari X1 X2-nya kita menggunakan rumus negatif dari B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2. Ini rumus ini hafalkan. Ya, ini dengan rumus. Yang ketiga, mungkin yang paling disenengin nih oleh kamu nih. Lihat, untuk lebih paham lihat contoh. Nah ini rumus ABC. Di bentuk umumnya tadi udah. Rumusnya ini ya. Nah, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari. Ya kamu tentukan A-nya berapa. Karena kita perlu A. A-nya dapat 2 atau. Ini soal yang tadi ya. Ini pakai rumus sekarang. Soal yang tadi pakai pelengkapan kuadrat menurut hasilnya sama. B-nya negatif 5. C-nya negatif 3. Kan? Nah, tadi pakai melengkapkan kuadrat udah dapat. Sekarang dengan rumus. Gimana Pak rumusnya? Hafalkan yang rumus yang ini. Jadi X1 X2 sama dengan negatif B. Kalau belum hafal tulis plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Udah tinggal masukkan nilai. B-nya negatif 5 berarti negatif dari negatif 5 plus minus akar dari negatif 5 B-nya dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya berapa? 2. C-nya berapa? Negatif 3. Per, awal nulis seperti tengah-tengah, 2 kali A-nya 2. Oke. Negatif berarti positif ya. Plus minus akar dari negatif 5 dikuadratkan. Negatif dikuadratkan positif. 5 kali 5, 25. Kemudian negatif kali positif kali negatif jadi positif. Awal negatif kali positif kali negatif jadi positif. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Bawahnya 2 kali 2 4. Sehingga kita dapat 5 plus minus akar dari 25 tambah 24 adalah 49 per 4. Ini masih X1 X2 kan gitu tadi ya. Nah, kemudian udah sederhana nih, kita ambil X1-nya, ambil yang mana Pak? X1-nya adalah ambil yang positif. Karena maaf, ini bisa kita selesaikan. Akar 49 adalah plus minus 7 kan gitu ya. Per 4. Oke. Sehingga X1 ambil yang positif. Pertama 5 tambah 7 per 4. 12 per 4 dapat 3. X2 nya ambil yang negatif 5 negatif 7 plus minus 7 dikurang 7 per 4 sama dengan sama negatif 2 per 4 sama dengan negatif setengah. Sama kan dengan yang tadi, jadi HP nya negatif setengah dan 3. Ini dengan rumus lebih mudah dibanding cara yang tadi kan. Oke, nanti kamu boleh pilih nih. Lihat nomor 2 contoh lebih mudah, sama ini juga dah mudah, bisa kamu A-nya berapa? 1 kan, B-nya 3 Pak, C-nya 2, lebih cepat ini. X1 X2 rumusnya ini tetap ya, udah hafal lu, berarti negatif B-nya berapa? 3, berarti negatif 3 plus minus akar dari B-nya 3 kuadrat dikurang 4 kali A-nya berapa? A-nya 1, C-nya berapa? C-nya 2 per 2 kali A-nya 1, 2 kali 1. Negatif 3 plus minus akar dari 3 kuadrat 9. Negatif kali positif kali positif negatif. 4 kali 1 kali 2, 4 kali 1 4 kali 2 8 per 2 kali 1 2. Hingga dapat negatif 3 plus minus
9 dikurang 8 akar 1 per 2. Akar 1 berapa? 1, ya sudah plus minus 1 per 2. Sehingga X1 nya ambil yang positif sama seperti tadi, negatif 3 ditambah 1 per 2. Negatif 3 tambah 1 negatif 2 per 2. Negatif bagi positif negatif, 2 bagi 2 1. Lagi negatif 1. X2 nya negatif 3 ambil yang negatifnya sekarang dikurang 1 per 2. Negatif 3 dikurang 1 negatif 4 per 2. Negatif bagi positif negatif 4 bagi 2 2. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 2, negatif 1. Mudah ya. Oke, biar lebih yakin satu lagi deh kita lihat contohnya. Bentuknya seperti ini. Jangan terkecoh, sama saja. Tentukan A-nya berapa. Ingat tadi A adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti A-nya negatif 2. Hati-hati ya. B-nya koefisien dari X ini berapa? Oh 1. C-nya konstanta bilang, oh berarti C-nya 10. Nah itu ya. Jadi jangan salah, bukan A yang ini nih, B-nya ya, hati-hati. Jadi A adalah koefisien X kuadrat. Sehingga X1, X2 sama dengan negatif B. Ini rumusnya masih negatif B. Negatif dari 1 plus minus akar dari 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya negatif 2 kali C-nya 10. Nah, per 2 kali A, 2A-nya negatif 2. Gitu kan? Nah, jadi negatif 1 plus minus 1 kuadrat 1 negatif kali negatif positif kali positif positif 4 kali 2 8 8 kali 10 80 bar 2 kali negatif negatif 4. Kita dapat apa? Negatif 1 plus minus akar dari 1 tambah 81 bar negatif 4. Jadi negatif 1 plus minus akar 81 itu berapa? 9 per 4. Udah terbuka, tinggal ambil X1 nya. Ambil yang positif, negatif 1 ditambah 9 per 4. Berapa tuh? Negatif 1 tambah 9, 8. 8 per 4. 8 bagi 4, 2. Sedangkan X2 nya ambil yang negatif. Negatif 1 dikurang 9 per 4. Negatif 1 dikurang 9, negatif 10 per 4. Negatif 5 per 2. Sama dengan negatif 2,5. Nah, jadi HP-nya ambil yang negatif dulu, negatif 5 per 2 boleh segitu dan 2. Nah, selesai. Nah, mudah ya. Jadi kita sudah dapat 3 cara penyelesaian persamaan kuadrat. Pertama dengan memfaktor yang minggu lalu. Kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat yang agak sulit. Dan yang paling mudah adalah menggunakan rumus. Silakan nanti kalau ada soal tentukan himpunan penyelesaian, kamu pilih aja yang paling mudah menurut kamu. Kecuali soalnya selesaikan dengan melengkapkan kuadrat, ya mau nggak mau dengan melengkapkan kuadrat. Selesaikan dengan memfaktor, ya dengan memfaktor. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Nanti kalau kurang jelas tanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang ketiga pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.